Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak melakukan amanat atau menunaikan amanat dengan baik. Antara keduanya ada kaitan antara iman dan amanah yang sangat erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Tunaikan amanat kepada orang yang memberikan amanat kepada kamu. Wala takhun man khanaka, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang mengkhianati kamu. Sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita menunaikan amanat yang telah dipercayakan kepada kita, dan kita tidak boleh untuk berkhianat kepada orang yang mengkhianati kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah amanat itu? Sejauh mana pengertian amanat dalam ruang lingkup kehidupan kita? Amanat itu bahasa Indonesianya dapat dipercaya. Akar katanya sama dengan iman, karena sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman seseorang. Apabila seseorang itu imannya kuat, pasti dia akan menjaga amanat dengan baik. Tetapi sebaliknya, apabila imannya lemah, dia cenderung akan tidak melakukan amanat atau menunaikan amanat dengan baik. Antara keduanya ada kaitan antara iman dan amanah yang sangat erat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lah." Tidak beriman bagi orang yang tidak menunaikan amanat. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak beragama orang itu dengan baik. Orang yang mengingkari janjinya. Itulah amanat dengan iman sangat erat kaitannya. Dalam pengertian sempit, amanat itu mempunyai arti memelihara titipan, dan dia berusaha mengembalikan titipan itu kepada orang yang menitipkannya seperti semula. Jadi amanat itu pengertiannya secara sempit adalah mengembalikan barang titipan, dan dia berusaha
untuk mengembalikan barang titipan itu kepada orang yang menitipkannya seperti semula. Itulah pengertian amanat secara sempit. Pengertian amanat secara luas meliputi beberapa hal dalam hidup ini. Menyimpan rahasia orang termasuk amanat, menjaga kehormatan orang lain termasuk amanat, menjaga diri sendiri termasuk amanat, menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya termasuk amanat, dan lebih luas lagi tentang masalah amanat itu nanti. Pada kesempatan ini kami akan bicara apa sebetulnya bentuk-bentuk amanat itu. Bentuk-bentuk amanat pertama, memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian amanat secara sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menunaikan amanat kepada orang yang berhak. Surat An-Nisa ayat 58. Apabila orang yang diberi titipan itu berniat baik untuk mengembalikannya seperti semula, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu memeliharanya. Jadi kalau kita dititipi barang dan kita berusaha untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantu kita dalam memelihara amanat itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man akhadhan nas yuridu adaaha." Barang siapa yang akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta manusia, yuridu adaaha, dia ingin untuk menunaikannya atau mengembalikannya, adallahu anhu, maka Allah akan berusaha, maka Allah akan mengembalikannya. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha, dan barang siapa yang mengambil harta manusia kemudian dia ingin merusaknya, atlafahullah, maka Allah akan merusaknya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup juga dikenal dengan amin, artinya dapat dipercaya. Karena itu dulu tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mau bepergian jauh ke luar negeri, bepergian jauh, dititipkan barangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah selalu mengembalikannya seperti semula titipan itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-amin, dapat dipercaya. Dari awal Rasulullah seorang yang dapat dipercaya. Begitu juga ketika hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ali, kamu tidur di rumahku, di tempat tidurku, dan kembalikan itu barang-barang titipan kepada yang berhak. Kembalikan itu." Jadi yang kedua, termasuk amanat Allah menjaga rahasia. Apabila seseorang dipercaya untuk menjaga rahasia, apakah itu rahasia pribadi, apakah itu rahasia keluarga, apakah itu rahasia organisasi, lebih-lebih apabila hal itu merupakan rahasia negara,
dan tentu dia wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang yang lain yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Jaga rahasia termasuk amanat. Apabila seseorang itu menyampaikan sesuatu yang penting dan sesuatu itu merupakan rahasia, maka kita amanat jaga rahasia itu, dan tentu hal itu harus dijaga dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Idza haddatsa rajulun rajulan," apabila seseorang itu bercakap-cakap kepada orang lain, bihaditsin, dengan suatu pembicaraan, tsummal tafat, kemudian itu tengok kanan, tengok kiri, fahuwa amanah, maka itu amanat. Pak, Ibu, ini rahasia, ini amanat, jaga baik-baik. Itu adalah rahasia. Rawahu Abu Dawud. Dalam sebuah keluarga juga antara suami istri harus menjaga rahasia keluarganya. Lebih-lebih lagi rahasia ranjang. Masing-masing tidak boleh membeberkan rahasia ranjang kepada orang lain. Ranjang keluarga kepada orang lain, kecuali kepada dokter, penasehat perkawinan, atau hakim pengadilan untuk tujuan sesuai dengan bidang tugas mereka masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna min a'zamil amanah," sesungguhnya dari amanat yang paling besar indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajul yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Seorang suami berjima dengan istrinya, lantas dia membeberkan rahasia ranjangnya, maka itu tidak boleh. Ruham Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan berapa banyak kita lihat di TikTok, ya Allah, kenapa? Itu rahasia. Kalau rahasia ranjang tidak boleh untuk dibeberkan kepada orang lain. Begitu pula seorang dokter tidak boleh untuk membeberkan rahasia pasiennya, ya. Karena dokter punya etika kedokteran, nggak boleh, cukup untuk dirinya yang tahu. Begitu juga pembicaraan dalam sebuah pertemuan atau keputusan yang dinyatakan rahasia tidak boleh dibocorkan kepada orang lain yang tidak berhak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-majalis bil amanah illa salah satu majalis." Majelis permusyawaratan itu harus dengan amanat, kecuali 3 majelis. Apa 3 majelis itu? Majalis safku damin haram, yaitu apabila terjadi pembunuhan. Kita tahu, au farjin haram, atau di sebuah majelis di mana terjadi prostitusi, au iqtita' malin bighairi haq, atau mengambil harta tanpa hak, mencuri, merampas, menggarong dan sebagainya.
kecuali 3 hal itu. Jadi majelis keputusannya, musyawarahnya rahasia kecuali 3 hal ini. Apabila terjadi misalnya pembunuhan, wajib kita beritahu kepada yang berhak. Terjadi prostitusi, perzinaan, kasih tahu. Tapi ingat, ada saksinya, paling tidak 3 orang lebih saksi tahu. Yang ketiga adalah apabila terjadi pencurian, kasih tahu kepada orang yang berhak. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Yang ketiga ini tidak menyalahgunakan jabatan. Jabatan adalah amanat. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan famili atau kelompok termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanat. Misalnya menerima hadiah, menerima komisi, atau apalah namanya yang tidak halal itu. Ingat, enggak boleh, itu amanat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini menegaskan, man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang kami sudah tugaskan untuk melakukan pekerjaan, farzaqnahu, lalu kami beri upah gaji dia untuk melaksanakan pekerjaan itu, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, dan apa yang dia ambil setelah itu maka itu korupsi namanya. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membenarkan tindakan Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah itu seorang sahabat yang ditugaskan untuk mengambil zakat. Pergi kamu untuk mengambil zakat. Ketika mengambil zakat itu ada hadiah yang diberikan kepadanya. Setelah selesai menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini hasil pemungutan zakat, sedangkan ini hadiah untukku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap Ibnu Lutbiyah seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inni asta'minur rajula minkum, sesungguhnya aku mengangkat seseorang di antara kalian alal amal, untuk melakukan suatu perbuatan, mimma wallani Allah, dari apa yang memang itu merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Fayati, lantas dia datang kepadaku, fayaqul, lalu dia bilang, hadza lakum, ini untukmu, hadza hadiyatun uhdiyat li, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, afala yajlis fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tihi hadiyatuhu in kana sadiqan. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya, di rumah ibunya, sehingga hadiah itu akan datang kepadanya? Kalau memang dia benar, kan nggak mungkin, karena dia diberi tugas untuk itu, maka hadiah itu datang. Ada apa-apanya. Wallah la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqqi, demi Allah, janganlah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, illa laki Allah yahmiluhu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan membawa apa yang diberikan kepadanya, bawanya dia, panggulnya dia. Muttafaqun alaih, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Bentuk lain dari menyalahgunakan jabatan adalah mengangkat orang-orang yang tidak mampu untuk menduduki jabatan tertentu hanya karena dia sanak saudaranya sendiri atau kenalannya, padahal ada orang yang lebih mampu dan lebih pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Ada orang yang lebih pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istamala rajulan ala asabah wa fihim man wa ardallahu min faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minun." Barang siapa yang mengangkat seseorang atas dasar nepotisme, wa fihim man wa ardallahu min, dan di antara mereka ada orang yang lebih pantas daripadanya, orang yang seperti itu, faqad khana Allah, maka dia telah berkhianat kepada Allah, war rasul, berkhianat kepada Rasul, wal mu'minun, dan berkhianat kepada orang-orang mukmin. Rawahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila hilang amanat, tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran apabila hilang amanat. Orang tadi bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana hilangnya amanat itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantazir as-sa'ah, tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran itu. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Termasuk menjaga amanat adalah menunaikan kewajiban dengan baik. Apa saja kewajiban kita kepada Allah kita tunaikan. Kewajiban kepada sesama manusia kita tunaikan dengan baik. Sesungguhnya menunaikan kewajiban dengan baik merupakan menjaga amanah, termasuk memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi harta, diberi kekayaan, diberi ilmu, diberi jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Jaga itu semuanya dengan baik. Kalau kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka anak disalurkan dengan baik, disalurkan pendidikannya kepada pendidikan Islam, dididik dia mempunyai akhlak yang baik, begitu seterusnya. Begitu juga harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, tunaikan dengan baik, tunaikan harta itu di atas jalan Allah dan jalan Rasulnya. Begitu selanjutnya, karena memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan amanat. Sebaliknya, amanat itu ada khianat, dan khianat itu termasuk sejelek-jelek sifat manusia. Apalagi mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, janganlah kamu berkhianat kepada Rasul, dan janganlah kamu berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu kan itu. Sehingga Rasulullah dalam doanya, dalam hidupnya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku dari kelaparan.
fa innahu bi'sad daji, kelaparan itu adalah sejelek-jelek teman tidur. Wa a'udzubika minal khianah, ya Allah lindungilah kami dari khianat, fa innaha bi'sal bitamah, maka dia adalah sejelek-jelek teman dekat. Lindungi ya Allah dari kelaparan, lindungi ya Allah dari sifat khianat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk sifat yang harus ada bagi seorang muslim adalah sifat yaitu amanat, dapat dipercaya, yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam hidup dan kehidupan ini. Ini saja pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة